Pokoknya sih kita bisa terima diri sendiri. Nah, Coach, Ya, apa manfaatnya, Coach, kalau kita bisa terima diri? Jadi kami lebih semangat untuk memperbaiki diri. Dan yang pastinya, Coach, bagaimana langkah-langkah atau caranya supaya kita bisa menerima diri sendiri, Coach? Terima kasih, Coach. nah, nah memang di sini tadi yang seperti saya jelaskan ya, bahwa akibat jangka panjang itu sangat mengerikan. Kadang-kadang orang tidak sadar bahwa ada akibat-akibat yang bisa merusak dirinya. Nah, kalau kita lihat anak-anak muda khususnya ya, yang begitu parah merusak dirinya, mencaca dirinya, tato, kehidupan malang, kehidupan free, narkoba, merusak dirinya. Nah, seperti kita dilihat di Indonesia kadang-kadang ada geng-geng motor yang gitu-gitu, itu sebenarnya karena dia sudah tidak bisa menerima dirinya sendiri dan ingin mencari penerimaan, ingin mencari jati dirinya. Nah, itu sebenarnya inti-intinya semua, tapi dia merusak dirinya tanpa sadar, masa depannya hancur semua seperti yang tadi kita lihat. Nah, seperti juga Sheila Marsi, untung dia kemudian dia sadar bertobat. Nah, ini yang kita rindukan malam hari ini, kita semua yang mendengarkan Meaningful Life ya, kita bisa benar-benar menangkap hati-hati sekali. Karena itu biasanya timbulnya itu perlahan-lahan, ya. Jadi tidak bisa menerima diri sendiri itu timbulnya perlahan-lahan, terus akan meningkat terus. Nah, yang paling bahaya itu anak-anak kita ya, yang muda-muda di rumah. Jadi orang orang tua, ayah ibu perhatikan ini sekali, jangan terlalu banyak menuntut. Ya, kita ingin memperbaiki mereka dengan cara menuntun. Nah, itu kita ada videonya ya dari Meaningful Life. Nanti kalau mau ya cari di, kita udah upload di YouTube ya. Baik, sekarang kita akan lihat yang seperti tadi si Smelda tanyakan. Kalau begitu apa sih manfaatnya? Ya, kalau kita bisa menerima diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak ada manfaatnya, ngapain kita terima diri kita sendiri ya? Nah, tentu ada manfaatnya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Apa sih manfaatnya? Ya. Nah, baik, saya akan perlihatkan satu persatu ya. Jadi manfaat yang pertama itu adalah kepercayaan diri meningkat. Jadi otomatis kepercayaan diri kita meningkat tentu dalam Tuhan ya, yang memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, memberikan kekuatan, memberikan iman. Jadi kepercayaan diri kita meningkat karena Tuhan sudah memperlengkapi dalam diri kita. Jadi kita tahu bahwa kita ini luar biasa. Jadi kepercayaan dirinya meningkat. Ini yang pertama manfaatnya. Kemudian yang kedua, kita kemudian mudah bergaul dan diterima di level manapun. Kenapa saya pakai level? Karena tadi banyak orang itu eh, sering bertanya kepada saya, Pak, saya itu agak minder kalau bergaul gini, minder, minder, minder. Karena dia merasa ada yang kurang dengan dirinya. Jadi dia minder, minder, minder. Minder bergaul dengan orang yang lebih berpendidikan, minder bergaul lebih kepada orang yang punya kedudukan, minder bergaul dengan pengusaha yang lebih dari dia, walaupun dia juga pengusaha. Atau kalau dia pegawai, tapi pegawai yang lebih tinggi pangkatnya, dia juga minder. Di pelayanan juga begitu. Ini udah melayani berpuluh tahun, dia baru masuk, ya sama-sama pelayan Tuhan atau gimana di level-level. Nah, kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, itu pasti mudah bergaul dan diterima di level manapun. Karena kepercayaan diri meningkat bahwa kita ini sama kok. Ya, apalagi kalau kita sering baca firman Tuhan, bagaimana? Nanti saya akan kasih contoh ya. Kemudian kehidupan itu jadi bergairah, jadi semangat, penuh semangat dan selalu ceria. Ya, karena apa ya, penerimaan dirinya itu secara totalitas ya. Jadi dia tahu bahwa ada satu pengharapan, ada satu masa depan, ada satu perjalanan yang sangat indah yang harus kita nikmati. Jadi kehidupannya jadi bergairah dan selalu ceria. Nah, ini otomatis juga yang kita sering katakan bahwa kalau kita punya kehidupan bergairah, bersemangat, selalu ceria, penuh joy, penuh sukacita, itu otomatis ada hubungannya dengan kesehatan kita juga makin baik ya. Kemudian penuh pengharapan dan masa depan yang baik. Ya, seperti tadi saya katakan, dia penuh pengharapan dan masa depan yang baik. Kemudian dia lebih mudah tampil apa adanya, nggak ada hambatan lagi. Ya, karena tadi di nomor 2 kita katakan dia mudah bergaul, diterima di level manapun, kemudian mudah tampil apa adanya, nggak ada hambatan sama sekali. Ya, karena apa? Karena dia tidak memperbandingkan lagi. Perbandingan itu sudah hilang, iri hati, cemburunya juga sudah banyak berkurang. Dan tidak mempunyai hambatan-hambatan tertentu di dalam pergaulan-pergaulannya. Nah, ini yang luar biasa sekali. Dia bisa bergaul di level manapun. Dia bisa bergaul, dia tampil apa adanya, walaupun dia mungkin lebih pendek, dia mungkin lebih tinggi, tapi itu nggak masalah. Dia mungkin lebih kurus atau lebih gemuk,
atau mungkin dia warna kulitnya berbeda, atau rambutnya berbeda, atau penampilannya berbeda, dia tidak peduli lagi semua itu, dan ada hambatan. Dia mudah bergaul, tampil dengan indahnya. Kemudian hubungan yang harmonis dengan sesama dan keluarga. Karena dia udah bisa menerima dirinya sendiri. Dia udah bisa mencintai dirinya sendiri seperti kata firman Tuhan ya. Di Matius 22 ayat 39b, saya ambil yang ini yang sering kita dengar saja, saya bacakan dengan baik-baik saja, saya percaya udah sering dengar, bahkan udah hafal ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya kalau kita tidak bisa menerima diri kita, otomatis kita juga tidak bisa menerima orang lain. Kalau kita tidak bisa mengasihi, otomatis kita juga tidak bisa mengasihi sesama. Itu cuma permukaan aja kelihatannya mengasihi, tapi sebenarnya intinya tidak. Atau menerima juga. Makanya penerimaan itu harus sangat penting. Jadi firman Tuhan ini bukan cuma berbicara kasih seperti diri sendiri, tapi juga penerimaan. Karena itu ada hubungannya dengan kasih. Bagaimana kita mengagumi diri kita sendiri, kita akan mengagumi sesama kita juga. Bagaimana kita bisa bergaul, menerima diri kita sendiri, kita akan bergaul dengan sesama kita lebih baik lagi. Itu intinya dari firman Tuhan ini. Jadi ini sangat luas sebenarnya kalau kita bisa merenungkannya lebih dalam lagi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu otomatis kita akan mempunyai hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak. Ya karena penerimaan itu udah ada kasih. Kalau kita udah menerima diri kita, otomatis kita mengasihi. Ya seperti diri kita sendiri sesama kita. Nah itu akan meningkat terus dengan baik. Ya. Nah apalagi yang terjadi? Kerohanian kita pun otomatis meningkat. Percaya penyertaan Tuhan, karena kita mau ada pengharapan yang lebih baik. Nah, apalagi teladan dan berkat buah orang lain. Nah, ini penting sekali. Teladan dan berkat buah orang lain. Karena kita dipanggil di garam dan terang dunia. Dan sebenarnya kalau kita di Minivola juga kita ada episode yang memberitakan bagaimana sebenarnya kalau kita bisa menjadi berkat buat orang lain itu adalah enjoyment yang tertinggi. Ya kita betul-betul menikmati kehidupan ini dengan indah kalau kita bisa berkati orang, memberi, melihat orang juga jadi baik, bertumbuh, kita bisa menjadi teladan. Ya, seperti firman Tuhan ini di 1 Petrus pasal 3 ayat 4 saya bacakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Perhatikan ya, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kemudian disambung apa lagi? Yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Tuhan di sini mengingatkan lewat firman-Nya ini bahwa perhiasan kita bukan di luar hadiah, tetapi manusia batinnya kita. Ya, yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, dan itu sangat bernilai, berharga di mata Allah. Kita bisa menjadi berkat teladan karena pembawaan kita, karena kita bisa menerima diri kita sendiri. Otomatis ada damai tentram dalam diri kita, ada kasih yang berlimpah-limpah, ada anugerah karena kepercayaan diri akan pengharapan yang akan datang semua, kita benar-benar bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nah ini sebenarnya tujuan utama kita diciptakan dalam dunia ini ya. Nah baik, sekarang tadi kita mungkin melihat juga, gimana ya, ini yang paling penting ya, cara sederhana untuk merubahnya. Nah, ini salah ketik yang merubahnya. Ya, bagaimana cara sederhana merubah dari tidak bisa menerima diri sendiri bisa menjadi menerima. Nah intinya gini, cara sederhana bagaimana supaya kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Jadi intinya gitu ya. Jadi cara sederhana agar kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Atau dengan kata lain merubah dari tadi tidak bisa menerima menjadi bisa menerima. Nah baik kita lihat ya secara sederhana, kita lihat tips-tipsnya, ini boleh dipakai dan saya percaya kalau Anda ikuti langkah-langkah ini pasti bisa berubah dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kekuatan Allah ya. Jadi pertama ini penting sekali, wake up. Artinya menyadari dan mau disadari. Jadi ini kunci utama. Kita mau menyadari atau mau disadarkan. Karena mungkin ada teman-teman atau orang dekat kita, keluarga kita ngomong, kamu harus begini, kamu kok bisa begitu-begitu. Kemudian dia sadar. Ya seperti tadi saya bilang, Sheila Marsi, kemudian dia sadar, dia berubah. Ada orang yang sadar, dia berubah. Kita juga Nabi Elia lihat ketika Tuhan
berbicara kepada dia dalam pelariannya itu. Kemudian dia udah kenyang, Tuhan berbicara kepada dia, dia sadar. Wow, kemudian dia berubah ya. Jadi ada terbangun, disadarkan, wake up. Jadi intinya gini, ada dua, kita menyadari diri sendiri karena kita mulai lihat, kita mulai mungkin banyak yang doakan atau kita doa, atau disadarkan oleh orang lain yang menjadi teman baik kita, keluarga kita yang sayang kepada kita. Kamu itu harus berubah, kamu harus begini, wake up. Nah, ketika kita udah menyadari dan disadarkan dan betul-betul mau berubah, nah yang langkah kedua, kita harus mau membuka diri dan belajar hal-hal baru. Ini penting sekali. Kita harus membuka diri dan belajar hal-hal yang baru. Ya, dengan cara begitu kita mulai open minded. Kita mulai mau diubahkan, mau dituntun dan diberkati. Kemudian yang ketiga, ini yang saya katakan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, membandingkan diri dengan orang lain memang salah. Ya, nanti boleh chatting ya dengan Bro Sio atau Sis Melda. Langsung, kalau ada pertanyaan langsung diketik. Waktu masih ingat langsung diketik aja atau ditulis ya, supaya nanti kita bisa diskusi. Nah, kalau kita membandingkan diri kita dalam hal yang baik, maksudnya begini, membandingkan diri hal baik. Saya juga pernah ngomong di Meaningful Life ini, maksudnya gini, kalau dia bisa, berarti saya juga bisa. Kalau dia bisa melakukan itu, saya pasti juga bisa. Ya, bukan berlomba bagaimana supaya saya lebih menonjol atau lebih jago dari dia atau saya mau nomor satu, bukan. Jadi kalau dia bisa membaca buku baru 1 bulan, 1 buku, berarti saya sebagai manusia, dia kan juga manusia. Berarti saya juga bisa membaca buku baru 1 bulan 1 buku. Atau kalau dia bisa 2, berarti saya juga bisa 2. Kalau dia bisa membaca Alkitab 1 buku 1 tahun habis, berarti saya juga bisa dong. Iya kan? Kalau dia di usia segitu, usia 50, dia bisa belajar bahasa Inggris dalam 2 tahun, dia udah bisa ngomong. Berarti kalau saya mau, saya juga bisa. Itu bisa. Itu yang bagus. Tetapi kalau membandingkan diri, kenapa dia lebih pintar, aku harus lebih pintar, harus melebihi dia, atau gimana-gimana yang negatif ya, itu tentu kita harus berhenti. Karena itu hanya merugikan. Hanya kita merasa diri kita rendah diri, merasa kecil, tidak ada gunanya ya. Jadi membandingkan diri ada tentu 2 sisi. Kemudian kita harus, yang ini penting poinnya, belajar mengerti keunikan dan kelebihan diri sendiri. Ini penting sekali ya, karena kita ini unik dan punya kelebihan sendiri. Nah, di Alkitab dikatakan apa? Ini pasti udah sering dengar, Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan itu ketika kita masih janin dalam kandungan ibu, dia itu sudah tahu siapa diri kita. Bahkan Pemasmur mengatakan, engkau yang membentuk, engkau yang menenung. Bukan itu aja. Pemasmur berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah, ini boleh kita katakan kepada diri kita sendiri setiap hari. Tuhan, kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Supaya masuk di dalam alam sadar, alam bawah sadar kita, masuk dalam pikiran perasaan kita. Wah, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kita itu very special. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita harus sadari betul ini, bahwa kita itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Jangan remehkan dirimu. Karena Tuhan sendiri yang menenun sejak janin, dan Tuhan yang memilih. Dari begitu banyak ya, kita tahu ketika pria berhubungan dengan wanita, begitu banyak yang masuk, tapi hanya satu yang bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi janin. Ya. Nah, kita tahu itu udah pilihan luar biasa. Kemudian Tuhan yang menenung kita dalam kandungan. Makanya pemasuk bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kalau Anda masih rendah diri, tidak bisa menerima, ini ulangi nih. Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Itu akan memberikan kekuatan baru. Saya berdoa, Tuhan menolong kita ya. Kemudian apa lagi? Pribadi yang spesial. Ya ada duanya dalam dunia ini. Ya karena kejadian kita unik ajaib. Kita tahu, ya kita ini tidak ada duanya. Kembar pun itu tidak persis sama. Tidak ada duanya. Kita harus sadar bahwa saya ini satu-satunya yang unik. Tidak ada yang seperti saya, yang luar biasa, yang Tuhan ciptakan. Apalagi mengerti panggilan dan tujuan hidupnya. Ini penting sekali. Bahwa dalam hidup saya ini ada panggilan, ada tujuan hidup. Kenapa ini penting? Nah, saya kasih satu contoh. Kita tahu ini Nick ya. Saya kenal, kita lihat dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Seharusnya kan dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Dia bisa komplain, kenapa? Kenapa saya berbeda? Dia nggak ada tangan, dia nggak ada kaki. Dia bisa kesal.
Dia bisa bunuh diri. Dia merasa nggak ada gunanya lagi, sulit berjalan, sulit ini itu karena tangan itu kan ini dua-dua kaki tangan, kasihan mau bikin apa? Tetapi dia tahu dia unik, dia punya panggilan, dia punya tujuan. Dan kita tahu, saya nggak usah cerita panjang ini ya. Dia menjadi motivator yang luar biasa. Apa yang manusia normal lakukan, dia bisa lakukan semua. Bahkan dia punya apa? Karena dia bisa menerima dirinya apa adanya, hidupnya bahagia, memberkati banyak orang. Inilah istrinya, luar biasa kan punya anak-anak. Normal sekali. Asal kita bisa menerima diri kita sendiri, apapun bentuk fisik itu tidak jadi masalah. Luar biasa. Nah di Indonesia juga ada ini, ya baru-baru brosur kasih saya ini juga luar biasa, ya kasihan orang miskin juga, tetapi kemudian dia berusaha ketika dia udah kerja, dengan gini dia juga bisa kerja sampai dia punya suster dan dia pakai apa anunya, susternya dia pakai mulutnya, dia belajar, dia pakai masih ada keluar tangannya sedikit, dia pakai jepit itu dan dia kemudian menjadi fotografer yang luar biasa, ya ini di Kompas yang tertulis. Dia bilang, memang banyak kesulitan yang saya hadapi karena visi saya. Kamera yang susahnya menekan tombol shutter menjadi tantangan bagi saya. Namun perlahan itu bisa saya atasi karena saya mau berusaha untuk menyesuaikannya. Dia menerima dirinya sendiri. Dia cacat. Ya betul. Tetapi dia tidak pernah menolak dirinya sendiri. Dia bisa menerima dirinya sendiri. Dan dia berkata satu hal ya. Gini. Melalui fotografi, saya juga ingin berpesan, jika orang difabel, seperti dia bisa, harusnya yang sehat juga bisa. Luar biasa. Karena mereka tahu apa? Mengerti panggilan dan tujuan hidupnya. Bahwa mereka itu spesial, walaupun berbeda ya. Tahu betapa berharga dirinya di mata Tuhan. Nah, kita ini sebagai orang di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tahu betapa berharga dirinya. Diri kita itu di mata Tuhan. Saya kasih satu firman ya. Ini pasti udah sering dengar. Matius 10 ayat 30 dikatakan apa? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bayangkan, rambut kepala kita pun terhitung semua. Jadi betul-betul berharga diri kita di mata Tuhan. Dan apa yang lagi yang terakhir? Memahami arti penebusan Tuhan dalam salib. Ini sangat penting. Karena begitu bernilainya kita, begitu uniknya kita, kita punya pribadi yang spesial. Tidak ada duanya dalam dunia. Dan sangat berharga di mata Tuhan. Nah, Tuhan menuliskan satu firman kepada kita, mengingatkan kita. Sebab kamu tahu, saya bacakan aja, dengarkan ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan apa? Dengan darah yang mahal. Perhatikan ini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti cara anak domba, tak bercacat, tak bernoda, dan tak bercacat. Kita tahu Tuhan sendiri datang ke dalam dunia jadi manusia, mengambil rupa manusia. Kemudian dia mau menderita, mati di atas kayu salib, mau menebus kita dengan darahnya yang mahal. Itulah kita, manusia yang sangat berharga. Jadi jangan lagi menolak diri Anda. Terimalah diri Anda apa adanya, karena Anda very special. Bagaimanapun bentuk tubuh Anda, you are sangat bernilai ya. Sangat unik, sangat bernilai, dan ditebus dengan darah yang mahal. Mungkin itu dari saya, Sis Melda. Tuhan memberkati kita semua.